Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi buat adik-adik semua, mahasiswa semester 2 Unida Madura. Perkenalkan, saya Ahmad Zuhri. Saya asli Sumeneb dan saat ini saya mengampu mata kuliah makroekonomi. Nah, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengantar makroekonomi. Apa yang dibahas pada materi pengantar ekonomi makro? Nah, ada 8 bahasan yang akan kita diskusikan nanti selama di perkuliahan tentang pengertian makroekonomi, perbedaan makro dan mikro, tujuan ekonomi makro, tantangan ekonomi makro di Indonesia, kerangka analisis ekonomi makro, karakteristik pasar perekonomian, data perekonomian. Mungkin di semester sebelumnya adik-adik juga sudah belajar tentang ekonomi mikro. Nah, ekonomi makro ini merupakan lanjutan atau pembahasan pengembangan dari mata kuliah ekonomi mikro. Pada ekonomi mikro, adik-adik mungkin telah membahas tentang pasar, konsumen, produsen, perusahaan, gitu kan. Nah, ketika adik-adik mahasiswa mendengar tentang kalimat yang baru seperti pertumbuhan ekonomi, ada istilah produk domestik bruto, ada istilah inflasi yang di Sumeneb yang masih saja tinggi, kemudian kemiskinan yang masih tinggi, gitu kan, eh, suku bunga bank, gitu. Nah, hal-hal yang demikian, teori-teori yang baru didengar oleh adik-adik di diskusi dan lain sebagainya, itu merupakan bagian dari pembahasan mata kuliah makroekonomi. Nah, di pengantar ini kita akan membedah apa itu makroekonomi dan kira-kira ekonomi makro ini fokusnya kepada apa. Nah, yang pertama mengenai pengertian makroekonomi. Makroekonomi mempelajari tentang variabel-variabel ekonomi secara keseluruhan. Jadi seluruh variabel makroekonomi itu dibahas secara agregat, tidak satu-satu. Contohnya terkait pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi banyak nih, bisa dari pasar, bisa dari daya beli, bisa dari upah, banyak. Tapi di dalam ekonomi mikro kita membahas satu-satu. Nah, di dalam ekonomi makro kali ini kita akan membahas pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tanpa terkecuali. Pendapatan nasional secara keseluruhan, pengangguran, kesempatan kerja, jumlah uang beredar, inflasi, dan bahkan ekspor impor kita akan membahas. Berikut perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama, ketika kita melihat dari sisi harga, dalam ekonomi mikro, harga dinilai dari suatu komoditas, hanya barang tertentu saja. Kalau pakaian, ya pakaian, sepatu, sepatu, beras, beras.
eh, apa bensin atau gas LPG. Nah, namun dalam ekonomi makro, harga itu dinilai dari komoditas secara keseluruhan. Jadi tidak dinilai satu-satu, tapi keseluruhan pangan, bahan baku, tenaga kerja. Yang kedua dari unit analisis, dalam unit analisis ekonomi makro itu pembahasannya tentang ekonomi secara individual, perorangan, person to person. Tapi di dalam ekonomi makro, unit analisisnya itu membahas tentang ekonomi secara keseluruhan. Aktivitas-aktivitas ekonomi seperti pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi itu dibahas secara keseluruhan. Tidak satu-satu, tidak hanya berbicara tentang permintaan penawaran, kita akan berbicara tentang peran pemerintah, dan pasar, dan produsen, peran lembaga luar negeri, semuanya akan dibahas. Nah, kemudian dari tujuan analisis, dalam ekonomi makro, fokuskan pada analisis tentang bagaimana cara mengalokasikan sumber daya agar dapat mencapai kombinasi yang tepat antara produsen dengan konsumen. Gimana caranya? Antara pasar dengan kebutuhan pemerintah. Gimana caranya? Tapi dalam ekonomi makro itu lebih memfokuskan pada analisis tentang bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi, suatu kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Contoh, misalkan ketika pemerintah menaikkan suku bunga tertentu, apakah itu akan mengakibatkan kepada daya beli masyarakat? Apakah itu akan mengakibatkan kepada pertumbuhan ekonomi? Apakah itu akan mengakibatkan kepada tenaga kerja dan lain sebagainya? Jadi satu permasalahan di dalam ekonomi akan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Variabel-variabel makroekonomi yang sudah kita jelaskan tadi itu saling mempengaruhi. Tidak ada yang berdiri sendiri. Pendapatan nasional itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, akan mempengaruhi pengangguran, investasi, dan lain sebagainya. Nah, ketika adik-adik mahasiswa setelah mengetahui perbedaan, memahami perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro, kita akan lebih memfokuskan pada pembahasan ekonomi makro. Nah, adapun tujuan dari ekonomi makro ini yang pertama untuk mengukur dan menganalisis pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak hanya di tahun ini, tidak hanya di 1 tahun yang akan datang, tapi lebih luas lagi. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, dan bahkan bisa bertahun-tahun yang akan datang. Yang kedua, tentang penciptaan lapangan kerja. Nah, di dalam ekonomi makro ini kita bisa menganalisis seberapa efektif kebijakan pemerintah terhadap penciptaan lapangan kerja. Apakah kita sebagai mahasiswa juga bisa ikut andil dalam mempengaruhi penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, pemerataan distribusi pendapatan. Harapannya di Republik ini tidak ada orang yang terlalu kaya dan tidak ada orang yang terlalu miskin. Meskipun jarak antara meskipun ada antara si kaya dan si miskin, jaraknya tidak terlalu luas, itu tidak terlalu tinggi. Harapannya ketika kita mempelajari
eh, mata kuliah ekonomi makro. Kemudian yang keempat, tujuan ekonomi makro, bagaimana caranya agar kita bisa menganalisis stabilitas harga dan pendapatan. Di ekonomi mikro kita sudah diajarkan tentang equilibrium, keseimbangan harga, baik dari produsen maupun konsumen. Tapi di dalam stabilitas harga di ekonomi makro ini tidak hanya dari sisi produsen dan konsumen, dari sisi perusahaan, dari sisi pemerintah, dan dari sisi pasar pun, dan dari sisi eh, peran pihak luar negeri itu juga akan dianalisis. Dan yang terakhir, keseimbangan neraca pembayaran. Harapannya setelah kita mempelajari mata kuliah ekonomi makro ini, kesenjangan antara harga misalkan di wilayah perkotaan besar dengan perkotaan kecil atau perkotaan besar dengan wilayah kepulauan, harganya bisa seimbang, minim. Syukur-syukur bisa sama. Nah, yang sering terjadi menjadi tantangan dalam ekonomi makro di Indonesia itu ada 4 poin ini yang sering terjadi. Yang mungkin nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa kita diskusikan, kita perdalam lagi tentang konsep dan empirisnya, di mana Indonesia setiap tahun mengalami defisit APBN. Nah, ini bisa dianalisa. Yang kedua, ketergantungan impor. Muncul sekarang kebijakan Bapak Presiden terkait swasembada pangan. Itu bagian dari program untuk mengurangi atau meminimalisir ketergantungan impor. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar yang cenderung meningkat terus-menerus. Itu juga menjadi tantangan kita dalam menganalisis dan memahami ekonomi makro. Dan yang terakhir, ketimpangan ekonomi antar wilayah. Jangankan kita melihat di antar provinsi, ya, misalnya Papua dengan wilayah Jawa dan DKI misalkan. Di Sumeneb saja antara daratan dengan kepulauan, perekonomiannya sangat timpang. Nah, itu juga dipengaruhi oleh akses dan lain sebagainya. Di dalam kerangka analisis ekonomi makro ini, kita akan berdiskusi tentang dua aspek. Yang pertama, objek atau tempat perekonomian, tempat berlangsungnya kegiatan perekonomian, dan yang kedua terkait pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, mengenai tempat ini sebetulnya ada 5 ya. Ada 5, pasar barang, pasar uang, dan pasar modal, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri. Pasar barang itu tempat bertemunya barang, antara produsen dengan konsumen. Pasar uang itu biasanya dimotori oleh lembaga perbankan. Pasar modal ini biasanya menjadi tempat bertemunya si pemilik modal dengan orang yang membutuhkan modal. Pasar tenaga kerja ini berhubungan dengan rumah tangga sebagai penyedia tenaga kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dan yang terakhir, pasar luar negeri ini berbicara tentang ekspor dan impor. Kemudian yang kedua terkait pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama ada rumah tangga, ada perusahaan, ada pemerintah, dan ada negara-negara lain. Nanti kita akan gambarkan flow-nya. Jadi ketika kita membahas atau mendiskusikan tentang ekonomi makro, jangan pernah lepas dari kelima pasar ini
jangan pernah lepas dari keempat pelaku ekonomi. Oke. Dalam karakteristik perekonomian di suatu pasar, saya mencontohkan tiga pasar ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalkan seperti pasar barang. Pasar barang ini identik dengan perbandingan antara harga umum dengan gross domestic product atau produk domestik bruto. Nah, dari sisi demand, permintaan cenderung menurun ketika harga semakin naik. Karena ada di sisi produsen, mohon maaf, di sisi konsumen. Ketika harga semakin tinggi, maka permintaan atau barang yang diminta semakin menurun. Ketika harga semakin turun, maka barang yang diminta semakin naik. Ini di mikro juga diajarkan. Sedangkan dari sisi supply, ini dari sisi produsen. Maksimal mungkin, sehingga dari sisi supply-nya, ketika harga semakin naik, maka barang yang ditawarkan akan semakin banyak justru. Berbeda dengan permintaan. Nah, kalau kalau di pasar uang berbeda lagi, maka masyarakat biasanya cenderung akan eh, memilih untuk menabung karena tingkat suku bunga yang ditawarkan masih tinggi. Kalau tingkat suku bunga yang ditawarkan rendah, maka masyarakat cenderung meminjam dan menabung. Dari sisi supply, ini vertikal. Kenapa vertikal? Karena jumlah uang beredar itu tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Jumlah uang beredar ini lebih berdasarkan, bukan tidak dipengaruhi ya, lebih eh, berdasarkan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Mau diedarkan berapa banyak, itu tergantung dari Bank Indonesia. Kemudian contohnya lagi dari pasar tenaga kerja. Ini berhubungan dengan tingkat upah dan jumlah lapangan kerja. Ketika tingkat upahnya semakin tinggi, masyarakat sebagai tenaga kerja atau rumah tangga cenderung memilih untuk mencari pekerjaan sebanyak-banyaknya. Tapi ketika tingkat upahnya rendah, masyarakat cenderung akan tidak mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan sendiri. Nah, jika adik-adik mahasiswa nantinya ingin menghitung dan menganalisis terkait pasar-pasar tadi, adik-adik bisa melihat di data statistik itu berdasarkan indeks biaya hidup, GDP, GNP, dan deflator. Dari perilaku yang dipelajari itu tingkat harga dari umum, tingkat harga secara umum, pendapatan nasional, dan GDP. Sumbernya bisa dilihat diakses di BPS, Departemen Keuangan, BI, Bappenas. Kemudian pasar uang itu deposito, bunga kredit, bunga pasar bebas, jumlah uang beredar, jumlah kredit yang disalurkan. Nah, perilaku yang dipelajari itu dari tingkat tingkat bunga umum dan volume uang, sumber data yang dapat diperoleh bisa diambil dari BI. Sedangkan pasar tenaga kerja, data statistik itu bisa berupa indeks upah, jumlah uang, jumlah tenaga kerja, jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran, lapangan kerja,
Kemudian perilaku yang dapat dipelajari itu tingkat upah rata-rata, orang yang bekerja dan orang yang menganggur, itu juga bisa dianalisis. Datanya bisa diambil dari BPS, Departemen Keuangan, dan Departemen Tenaga Kerja. Kemudian yang pasar luar negeri, yang bisa dianalisis itu neraca perdagangan luar negeri, nilai-nilai ekspor dan impor, dasar nilai tukarnya, cadangan devisa. Nah, hal ini bisa didapat dari BPS, Departemen Keuangan, BI, dan Bappenas. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, berikut flow dari ekonomi makro, di mana seluruh pelaku ini akan berkaitan dari sisi pemerintah, rumah tangga, kemudian perusahaan, kemudian pihak luar negeri. Ini juga berkesinambungan. Dimulai dari rumah tangga ini menjual barang ataupun membeli barang ke pasar barang, kemudian bisa menabung dan meminjam di pasar keuangan, bahkan bisa membayar pajak dan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sedangkan dari perusahaan sendiri, perusahaan ini bisa menjual barang juga, bisa membeli dari rumah tangga, bisa meminjam atau berinvestasi di pasar keuangan, bisa juga melakukan transaksi ekspor impor ke luar negeri. Nah, ini juga ada hubungannya dengan pemerintah, dengan pajaknya, dengan regulasi-regulasinya. Begitupun dengan pemerintah. Pemerintah ini tugasnya di samping menerima pajak dari masyarakat, dari perusahaan, pemerintah juga mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan kegiatan pemerintahan serta pemberian bantuan atau subsidi buat rumah tangga. Dari sisi luar negeri juga mencari dan mendapatkan dan menyalurkan barang yang ada di pasar. Nah, kata kuncinya ada di flow garis ini, anak panah. Jika anak panahnya lurus itu artinya aliran barang atau jasa. Ketika panahnya putus-putus itu aliran uang atau aliran pembayaran. Aliran uang diartikan sebagai garis putus-putus. Oke, jika sudah dipahami, silakan dijawab latihan soal ini. Nanti disetorkan pada pertemuan kita di minggu kedua, langsung disetorkan. Ini untuk menambah daya ingat adik-adik mahasiswa. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang tidak dipahami, kita akan diskusikan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi di perkuliahan. Oke. Sekian dari saya untuk pertemuan pertama ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun tingkah laku. Saya Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.